Pernahkah Anda merasa hidup Anda seperti selalu berada di persimpangan? Kadang rezeki terasa begitu dekat, namun sekejap kemudian semuanya menguap begitu saja. Jika Anda lahir di weton pahing, maka dengarkan baik-baik. Karena menurut Primbon Jawa, pahing bukan weton kebetulan. Ia adalah weton yang memikul takdir besar. Takdir yang tidak semua jiwa sanggup menjalaninya. Ada orang pahing yang hidupnya melonjak cepat, kaya, berpengaruh, disegani. Namun ada juga yang hidupnya jatuh tanpa sebab yang jelas. Padahal usahanya sama, doanya sama. Pertanyaannya satu, apa yang membedakan mereka? Jawabannya, tersimpan dalam kode tua Primbon Jawa yang selama ini tidak pernah dibahas secara terbuka. Pembuka narasi, membangun atmosfer dan otoritas. Dalam naskah-naskah Primbon kuno, weton pahing disebut sebagai weton panas, weton yang membawa energi kuat, keras, dan mendesak takdir. Orang pahing tidak ditakdirkan hidup biasa. Hidup mereka selalu dipenuhi ujian, pilihan berat, dan kejadian yang mengubah arah hidup. Bukan tanpa alasan banyak orang pahing berkata, "Kenapa hidup saya tidak pernah tenang seperti orang lain?" Primbon menjawabnya dengan lugas, karena pahing adalah weton pemikul beban besar. Beban yang jika dipahami akan berubah menjadi kekayaan, pengaruh, dan perlindungan ghaib. Namun jika diabaikan, beban itu akan menjelma menjadi kesialan yang berulang-ulang. Lebih mengejutkan lagi, Primbon Jawa mencatat bahwa orang pahing tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ada energi penjaga, ada pamomong tak terlihat, ada kekuatan yang ikut mengawasi langkah hidupnya sejak ia dilahirkan ke dunia. Namun kekuatan ini tidak akan selalu melindungi. Ia hanya berpihak kepada pahing yang memahami laku hidupnya. Jadi, sebelum Anda menutup video ini atau berpikir ini hanya cerita biasa, saya minta satu hal, tonton sampai akhir. Karena dalam pembahasan ini, Anda akan mengetahui mengapa rezeki orang pahing sering datang lalu pergi, kesalahan fatal yang tanpa sadar dilakukan banyak pemilik weton pahing. Dalam Primbon Jawa, ada satu kalimat yang jarang dibacakan secara utuh ketika membahas weton pahing. Pahing iku sugih cepet, nanging ora seneng ditahan. Artinya, rezeki pahing cepat datang, tetapi tidak suka diam terlalu lama. Inilah kunci utama yang sering disalahpahami. Banyak orang pahing merasa hidupnya seperti permainan nasib. Hari ini uang mengalir deras. Besok, entah mengapa, semua terasa bocor. Usaha jalan, tapi hasilnya seperti tidak menempel. Primbon menjelaskan, bukan karena pahing tidak berbakat kaya, melainkan karena karakter energi rezekinya memang berbeda. 1. Energi pahing adalah energi gerak, bukan energi simpan. Rezeki pahing tidak diciptakan untuk ditimbun. Ia diciptakan untuk bergerak, berputar, dan diputar kembali. Saat orang pahing menahan uang karena takut rugi, terlalu berhitung sampai ragu melangkah, menyimpan tanpa keberanian mengembangkan, maka energi rezeki itu menjadi panas dan tidak stabil. Akibatnya bukan bertambah, melainkan keluar lewat celah yang tidak disadari. Bisa lewat biaya tak terduga, kesalahan keputusan, orang yang menguras secara halus, atau usaha yang tiba-tiba macet. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki kependem dadi panas. 2. Pahing sangat sensitif terhadap niat batin. Ini yang jarang disadari. Rezeki pahing bukan hanya soal kerja keras, tapi soal niat di balik usaha. Ketika orang pahing mencari uang dengan niat licik, menjatuhkan orang lain, mengabaikan etika dan rasa, maka Primbon mencatat, rezeki itu tetap datang, namun tidak akan menetap. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang berkata, ini bukan hakmu untuk disimpan. Inilah sebabnya sebagian pahing cepat kaya, tapi cepat jatuh. Bukan karena kurang pintar, melainkan karena niatnya tidak selaras dengan energinya. 3. Rezeki pahing menuntut keputusan tegas. Pahing adalah weton anti ragu. Saat orang pahing berdiri di dua pilihan dan terlalu lama menimbang, energi rezekinya mulai menyusit pelan-pelan. Primbon menyebut ragu sebagai lawang bocor rezeki, pintu bocornya rezeki. Inilah sebabnya banyak pahing kehilangan peluang emas, terlambat mengambil keputusan, dan akhirnya melihat orang lain sukses dari peluang yang sama. Bukan karena kalah cerdas,
tapi karena energi pahing menuntut keberanian, bukan kehati-hatian berlebihan. 4. Ada faktor pengujian sebelum rezeki menetap. Primbon Jawa mengajarkan, sebelum rezeki besar menetap pada pahing, akan selalu ada fase hilang terlebih dahulu. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menguji, apakah ia tetap rendah hati, apakah ia tetap lurus, apakah ia tetap bersyukur saat kehilangan. Jika lulus, rezeki berikutnya datang dengan level yang lebih tinggi. Jika gagal, siklus datang, pergi, akan terus berulang sepanjang hidup. Rezeki pahing bukan rezeki statis. Ia hidup, bergerak, dan bereaksi terhadap keberanian, niat batin, cara memperlakukan uang, dan sikap hidup pemiliknya. Itulah sebabnya Primbon Jawa menegaskan, pahing ora oleh main-main karo urip. Tanda-tanda apakah perlindungan goib Anda masih aktif atau mulai menjauh? Dan satu kunci penting yang bisa mengubah arah takdir pahing secara drastis. Percayalah, banyak orang terlambat menyadari hal ini setelah hidup mereka terlanjur hancur. Jika Anda lahir di pahing atau memiliki keluarga dengan weton ini, maka video ini bukan hiburan. Ini adalah peringatan. Dan di akhir nanti, Anda akan mengerti mengapa Primbon Jawa menyebut pahing ora oleh main-main karo urip. Primbon Jawa mencatat satu kenyataan pahit. Kebanyakan orang pahing tidak miskin karena nasib, tetapi karena mengulangi kesalahan yang sama tanpa sadar. Kesalahan ini bukan perkara malas, bukan juga karena kurang pintar. Justru sering dilakukan oleh orang pahing yang berniat baik dan bekerja keras. Namun karena tidak memahami laku hidup pahing, rezeki yang seharusnya menetap terus mengalir keluar tanpa bekas. 1. Terlalu banyak memberi tanpa batas. Orang pahing dikenal berhati lembut. Mereka sulit menolak, sulit berkata tidak, apalagi pada keluarga dan orang dekat. Dalam primbon, sifat ini disebut ati amba nanging ora ono pager, hati luas tapi tanpa pagar. Akibatnya, rezeki habis untuk menolong yang tidak bertanggung jawab, usaha bocor karena rasa sungkan, hutang orang lain berubah jadi beban sendiri. Primbon menegaskan, memberi itu baik, tetapi bagi pahing, memberi tanpa batas adalah pintu kemiskinan. 2. Meremehkan hal kecil dan tanda awal. Kesalahan fatal kedua, orang pahing sering mengabaikan tanda-tanda kecil. Pengeluaran kecil yang dibiarkan, kesalahan kecil yang dianggap sepele, peringatan batin yang tidak dihiraukan. Padahal Primbon menyebut, rezeki pahing tidak hilang sekaligus, melainkan bocor pelan-pelan. Ketika sadar, kerusakan sudah terlanjur besar. Inilah sebabnya banyak pahing berkata, awalnya baik-baik saja, tahu-tahu habis. 3. Hidup tidak teratur padahal energinya kuat. Energi pahing besar, namun energi besar tanpa keteraturan adalah kehancuran. Primbon menyebut ini sebagai daya gede tanpa tatah. Akibatnya, uang masuk tidak tercatat, pengeluaran tidak dikendalikan, keputusan diambil berdasarkan emosi sesaat. Bukan karena tidak mampu mengatur, tetapi karena merasa bisa mengandalkan insting saja. Padahal insting pahing harus dipagari disiplin, bukan dibiarkan liar. 4. Merasa selalu kuat padahal sedang diuji. Kesalahan paling berbahaya. Orang pahing sering terlalu percaya diri saat diuji. Ketika rezeki mulai naik, muncul perasaan, saya sudah kuat, saya sudah aman, ini pasti bertahan lama. Primbon mengingatkan, fase awal keberhasilan pahing justru masa paling rawan. Karena disitulah kesombongan kecil muncul, nasihat orang tua diabaikan, doa mulai dikendurkan. Dan saat itulah rezeki mulai ditarik pelan-pelan. 5. Salah lingkaran pergaulan. Primbon sangat tegas soal ini. Orang pahing mudah menyerap energi sekitar. Jika lingkungannya penuh keluhan, penuh iri, penuh gaya hidup pamer, maka rezekinya ikut terserap keluar. Banyak pahing jatuh bukan karena musuh, tetapi karena lingkaran yang salah yang perlahan menggerogoti. Kesimpulan Primbon pahing, kesalahan orang pahing bukan 1-2, melainkan pola yang berulang. Primbon menutup dengan kalimat keras, pahing tibane sugih yen ison jogo, yen ora sugih mung mampir. Artinya jelas, rezeki pahing bisa besar, tetapi hanya menetap pada mereka yang mau membenahi laku hidupnya. Tanda-tanda perlindungan gaib weton pahing mulai menjauh menurut Primbon Jawa. Primbon Jawa menyimpan satu peringatan keras bagi pemilik weton pahing. Naliko tando wis katon, nanging ora digagas, penjogo bakal menang. Artinya,
Ketika tanda sudah muncul namun diabaikan, perlindungan gaib tidak langsung pergi. Ia hanya diam dan mundur perlahan. Inilah bagian paling berbahaya, karena banyak orang pahing merasa masih aman, padahal sebenarnya sudah tidak dijaga seperti dulu. 1. Intuisi tiba-tiba melemah atau salah arah. Orang pahing dikenal punya firasat tajam, sering ngeh sebelum sesuatu terjadi. Namun ketika perlindungan mulai menjauh, yang pertama melemah adalah intuisi. Ciri-cirinya, keputusan yang biasanya tepat kini sering meleset, merasa ragu tanpa sebab jelas. Firasat yang dulu kuat kini seperti tertutup kabut. Primbon menyebut kondisi ini sebagai pamomong ora nyandak maneh. Penjaga tidak lagi membimbing langkah. Ini bukan kebetulan, ini tanda awal yang paling sering diabaikan. 2. Selamat dari bahaya tapi dengan kerugian besar. Tanda berikutnya lebih halus namun menyakitkan. Orang pahing masih selamat, tetapi selalu ada yang dikorbankan. Contohnya, selamat dari kecelakaan tapi kehilangan harta. Lolos dari masalah hukum tapi reputasi rusak. Terhindar dari musuh tapi usaha ambruk. Primbon menjelaskan, perlindungan gaib masih bekerja, namun tidak lagi utuh. Ibarat payung bocor, hujan tetap masuk, hanya tidak langsung menghancurkan. 3. Hidup terasa berat tanpa sebab jelas. Saat perlindungan menjauh, banyak orang pahing mengeluh bukan soal uang, melainkan berat hidup yang tidak bisa dijelaskan. Bangun pagi tanpa semangat, rezeki ada, tapi hati kosong. Masalah kecil terasa besar. Primbon menyebut ini sebagai urip tanpa teduh, bukan karena kutukan, bukan pula karena diganggu, melainkan karena tidak berada dalam naungan energi pelindungnya. 4. Sering bertemu orang yang membawa masalah. Tanda selanjutnya sangat khas. Ketika perlindungan gaib menjauh, lingkaran hidup pahing mulai berubah. Muncul orang yang suka memanfaatkan, orang yang membawa konflik, orang yang datang hanya saat butuh. Primbon mengatakan, penjaga gaib biasanya menyaring siapa yang boleh mendekat. Saat penjagaan melemah, filter itu ikut terbuka. Akibatnya, rezeki bukan hanya bocor, tetapi disedot oleh orang-orang yang salah. 5. Nasihat orang tua dan leluhur terasa mengganggu. Ini tanda yang paling berbahaya. Ketika perlindungan menjauh, orang pahing mulai merasa nasihat orang tua kuno, menganggap petuah leluhur tidak relevan, menunda tradisi dan etika hidup. Primbon menegaskan, perlindungan gaib pahing sangat terikat dengan restu dan adab. Saat adab dilepas, penjaga perlahan pergi tanpa suara. Perlindungan gaib tidak pernah pergi mendadak, ia selalu memberi tanda. Masalahnya, banyak orang pahing baru sadar setelah terlambat. Primbon menutup dengan kalimat sunyi, sing dijogo, ora rumongso dijogo, sing wis ditinggal, anyar rumongso kelangan. Artinya, yang dijaga sering tidak merasa dijaga, yang ditinggal baru sadar setelah kehilangan. Primbon Jawa menyebutkan dengan sangat jelas, takdir pahing tidak ditentukan oleh nasib lahir semata, melainkan oleh satu hal yang disebut laku. Bukan doa panjang, bukan ritual rumit, melainkan cara hidup yang konsisten dan sadar. Disinilah banyak orang pahing gagal. Mereka mencari jalan pintas, padahal Primbon justru mengajarkan jalan lurus yang dijalani terus-menerus. 1. Laku utama pahing menata diri sebelum menata nasib. Kesalahan terbesar orang pahing adalah ingin mengubah nasib tanpa mengubah dirinya. Primbon menegaskan, sing ora iso noto awake dhewe, ora bakal iso noto rejekine. Orang pahing harus hidup teratur, jam tidur dijaga, janji ditepati, uang dicatat, emosi dikendalikan. Ini terdengar sederhana, namun bagi pahing, inilah fondasi goib yang paling kuat. Saat hidup mulai tertata, energi panas pahing berubah menjadi daya dorong, bukan lagi sumber kehancuran. 2. Pahing harus punya pagar batin. Primbon Jawa menyebut pahing sebagai weton yang harus punya pagar, batas jelas dalam hidup. Pagar ini bukan untuk menjauh dari orang, melainkan untuk 1. Berani menolak. 2. Tidak semua orang ditolong. 3. Tidak semua masalah diambil. Orang pahing yang tidak punya pagar batin akan terus kehabisan energi dan rezeki. Saat pagar batin ditegakkan, perlindungan goib mulai mendekat kembali. 3. Menjaga hubungan dengan orang tua dan leluhur. Primbon Jawa sangat tegas di bagian ini.
Perlindungan weton paing sangat terkait dengan restu orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Laku yang dianjurkan, menjaga tutur kata, tidak membantah dengan kasar, mendoakan leluhur secara rutin. Bukan soal mistik berlebihan, ini soal adab. Primbon menyebut, Seng jogo, adab, dudu makhluk. Artinya, adablah yang mengundang perlindungan. 4. Berani memutus pola lama. Ini laku paling berat, namun paling menentukan. Orang paing harus berani memutus pola hidup lama, lingkaran pergaulan yang merusak, kebiasaan boros, gaya hidup pamer, kebiasaan menunda. Primbon menyebut ini sebagai ngetuni urip lawas, menyesali hidup lama, bukan dengan penyesalan kosong, tetapi dengan tindakan nyata. Tanpa ini, takdir paing akan berputar di lingkaran yang sama. 5. Menerima ujian tanpa melawan takdir. Poin terakhir dan paling sunyi. Orang paing harus memahami satu hal. Ujian tidak selalu untuk dilawan, sebagian untuk diterima dengan sadar. Primbon mengajarkan, tidak semua kehilangan harus dikejar. Tidak semua kegagalan harus disesali. Ada fase hidup yang memang harus dilewati. Saat paing berhenti melawan, energi hidupnya berubah arah. Bukan melemah, tetapi menjadi tenang dan tajam. Kesimpulan pamungkas Primbon. Satu kunci perubahan takdir paing bukan benda, bukan mantra, melainkan laku hidup yang benar. Primbon menutup dengan kalimat ini. Noliko paing wes nemu lakune, rejeki lan pangayoman bakal nemu dalane dewe. Artinya, ketika paing menemukan jalannya, rejeki dan perlindungan akan datang dengan sendirinya. Paing dan pilihan terakhir menjalani takdirnya atau melawannya menurut Primbon Jawa. Primbon Jawa menempatkan weton paing pada satu titik yang tidak dimiliki weton lain, titik pilihan terakhir. Bukan pilihan kecil, bukan sekedar keputusan harian, melainkan cara hidup. Primbon menuliskan, paing iku tekan pungkasan, milih manut takdir, utawa nglawan nganti kesel. Artinya, paing pada akhirnya akan sampai pada fase di mana ia harus memilih, menjalani takdirnya dengan sadar, atau terus melawannya sampai kelelahan. 1. Fase kelelahan batin yang tidak bisa dihindari. Hampir semua pemilik weton paing akan melewati fase yang sama. Bukan miskin, dan juga bukan hancur total, melainkan lelah batin. Merasa sudah berusaha, namun hidup seperti berputar di tempat. Masalah datang dengan pola yang sama, hanya wajahnya yang berbeda. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu sadar, waktu untuk sadar. Jika fase ini dilewati tanpa kesadaran, maka hidup paing akan terus mengulang cerita yang sama hingga tua. 2. Paing yang melawan takdirnya. Primbon sangat tegas pada tipe ini. Ciri-cirinya, selalu menyalahkan keadaan, meremehkan laku hidup, mengejar hasil tanpa mau berbenah, marah pada nasib tapi tidak mau berubah. Orang paing seperti ini tetap bisa hidup, tetapi tidak pernah merasa cukup. Rezeki ada, namun tidak pernah menenangkan. Keluarga ada, namun hati terasa jauh. Primbon menyebut, urip ramai nanging sepi jero. Hidup ramai tapi sunyi di dalam. 3. Paing yang menjalani takdirnya. Berbeda dengan yang melawan, paing yang menerima takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya. Ia, 1. Tahu kapan melangkah, kapan berhenti. 2. Tidak memaksakan semua keinginannya. 3. Menerima ujian sebagai bagian dari jalan. 4. Tidak iri pada jalan hidup orang lain. Primbon menyebut tipe ini sebagai paing wis wicaksono, paing yang telah matang. Ciri utamanya sederhana, hidupnya lebih tenang, meski tidak selalu paling kaya, namun rezekinya menetap dan perlindungan terasa kembali menaungi. 4. Saat takdir tidak lagi dipaksa. Ini titik balik paling halus. Ketika paing berhenti memaksa, ingin cepat kaya, ingin diakui semua orang, ingin menang di setiap keadaan. Justru disitulah jalan terbuka, orang yang tepat datang, rezeki berhenti mampir dan mulai tinggal. Primbon mengajarkan, takdir paing tidak bisa dikejar, tetapi akan mendekat saat ia siap. Warisan takdir paing, poin terakhir yang jarang dibahas. Primbon menyebut bahwa paing tidak hanya menjalani takdirnya sendiri,
tetapi juga mewariskan energi hidupnya kepada anak dan keturunannya. Jika Paing hidup kacau, energi itu turun sebagai beban. Jika Paing hidup tertata, energi itu turun sebagai perlindungan dan kemudahan. Inilah sebabnya, perubahan hidup Paing tidak pernah sia-sia. Ia tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga generasi setelahnya. Kesimpulan akhir Primbon. Takdir Paing bukan hukuman, bukan pula hadiah instan. Ia adalah jalan berat yang bermakna. Primbon menutup dengan kalimat pamungkas. Paing sing sabar lan eling bakal tekan pungkasan kanthi mulya. Artinya, Paing yang sabar dan sadar akan sampai di akhir jalan dengan kemuliaan. Jika Anda masih bertahan sampai bagian ini, itu berarti satu hal. Ada sesuatu yang sedang bergetar di dalam diri Anda. Karena pembahasan tentang weton Paing bukan sekedar cerita leluhur, melainkan cermin perjalanan hidup. Primbon Jawa tidak pernah mengatakan bahwa Paing adalah weton paling mudah. Justru sebaliknya, ia adalah weton yang menuntut kesadaran tinggi. Hidup Paing selalu berada di antara dua jalan, naik cepat atau jatuh dalam diam. Bukan karena nasib kejam, melainkan karena energinya memang besar. Jika selama ini hidup Anda terasa berat, rezeki datang lalu pergi, dan hati sering gelisah tanpa sebab, mungkin bukan karena Anda salah jalan, melainkan karena Anda belum sepenuhnya memahami jalan Anda sendiri. Primbon Jawa mengajarkan satu hal sederhana namun dalam. Ketika manusia mulai eling, alam akan mulai membuka jalannya. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, tidak perlu memaksakan takdir. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran, adab, dan laku hidup yang tepat. Sebelum Anda meninggalkan video ini, saya ingin mengajak Anda melakukan satu hal kecil. Diam sejenak, tarik nafas, dan tanyakan pada diri Anda, sudahkah aku menjalani hidup sesuai lakuku? Jika Anda merasa pembahasan ini berbicara langsung ke diri Anda, jangan biarkan ia berhenti sebagai tontonan. Tekan tombol subscribe bukan sekedar untuk mendukung channel ini, tetapi sebagai tanda bahwa Anda siap memahami diri lebih dalam. Tuliskan di kolom komentar, Paing Eling, sebagai pengingat bagi diri Anda sendiri. Dan jika Anda mengenal seseorang yang lahir di weton Paing dan sedang berjuang dengan hidupnya, bagikan video ini, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangun kesadarannya. Karena menurut Primbon Jawa, Seng Eling ora bakal kesasar, yang sadar tidak akan tersesat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap eling, tetap rendah hati, dan biarkan takdir menemukan jalannya.